kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang kami boleh alami sepanjang malam sampai hari ini. Dan sebentar kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan lewat firman-Mu. Mari Kau berbicara, berkata bagi kami supaya lewat kebenaran firman-Mu kami boleh dibangun, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan. Dan kami berdoa supaya setiap umat-Mu yang hadir pagi ini boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami berjanji tidak akan pernah mencuri kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Boleh ditampilkan ya, menjaga hati. Nah, saya ingin tanya Anda, boleh salami kanan kiri saudara, katakan begini, ada kemana saya mau diberkati, Baik, puji Tuhan. Dalam beberapa hari ini saya berdoa, Tuhan, saya harus mau sampaikan apa di sini. Lalu saya bilang ke Nidar, bolehkah saya sampaikan tentang menjaga hati? Karena hari-hari ini banyak orang marah-marah nggak tahu sebabnya begitu. Tapi di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Nah, mari kita lihat next. Beberapa alasan kenapa kita perlu menjaga hati, diantaranya hati perlu dijaga karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi semangat tidaknya, bergairah tidaknya, sukacita tidaknya seseorang berasal dari hati. Katakan amin. Ngomong di sebelahnya, jangan ada dusta di antara. Kadang-kadang berpuasa, ya kadang-kadang kumaha gitu ya. Nah, ternyata Alkitab melaporkan hati perlu dijaga karena dari situ terpancar kehidupan. Mau semangat, mau bergerak dari situ. Lalu yang berikut, kita lihat ya di situ. Lihat ayatnya ya. Ya. Mari kita baca Amsal 4:23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katamu ganti dengan nama saudara. Masih ingat namanya? Nah, ya. Kalau nama saya Paul, ya. Yuk. 2, 3, ya. Jagalah Paul dengan segala kewaspadaan. Terpancar kehidupan itu dari mana? Dari hati. Tadi Magdalena cerita bahwa mamanya 83 tahun dan selalu meninggalnya waktu tidur. Nah, ini menurut saya satu hal yang luar biasa. 83 tahun itu bonus menurut saya ya, 83. Nah, tapi ketika Magdalena menjaga hati beda gitu ya, bisa senyum ya kan. Senyumnya bukan senyum Pepsodent, tapi senyum ya sumringah begitu ya. Yang berikut next. Yang kedua, bahagia tidaknya seseorang berasal dari hati. Jadi bahagia tidaknya berasal dari hati, bukan dari situasi, bukan dari keadaan, tapi dari hati. Ada berapa orang yang ingin bahagia? Lambaikan tangannya. Oh, coba lambaikan tangannya, jangan setengah tiang ya. Coba lambaikan tangannya ya. Ayo kita baca ayat ini ya. Ya, next. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ayo kita baca 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Cuma kita yang tahu. Anda hatinya hari ini suci atau bagaimana? Alkitab melaporkan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya. Jangan ada iri, jangan ada dendam. Pokoknya suci aja. Ada diam semuanya. Menanti lanjutan.
Tadi kami muter-muter gitu ya, muter-muter. Biasanya saya direct langsung sendiri, tapi muter dulu. Jadi kami ke Polban dulu, muter dulu. Oh, saya bilang haleluya ini. Tapi ya harus jaga hati kan. Jadi saya harus menjaga hati ya. Jadi berbahagia orang yang suci hatinya, Dex. Yang ketiga, Tuhan melihat hati, bukan penampilan atau parasnya. Tuhan melihat hati, Dex. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Boleh amin lagi? Udah disiapin kali ya? Oh, belum dikasih ya? Oh, nanti tuh Iya, tertunggu. Kalau dia cewek punya Debbie apa? Oh iya. Memberikan kemampuan bagi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki kalau hati kita lagi beres. Gimana dengan hati Anda? Coba ngomong di semua. Gimana dengan hati Anda? Ada yang kemarin kontak saya, Pak, ya ini gak bisa tidur udah 3 hari ini. Oh, kenapa? Mama saya sakit, sakitnya nggak tahu. Lalu bolehkah Bapak kontak dia, kita video call bertiga? Oh, boleh. Lagi berdoa, saya tanya, ibu ini bu, ibu sakit apa? Nggak tahu. Itu saya mimpi kok sepertinya ada harimau yang datang mau menerkam saya. Lalu suami saya lihat bahwa katanya di atas kaca itu ada ular. Nah, saya setiap kali mau makan, Pak, mau makan itu seperti baru makan, tapi masih lapar terus, baru makan. Wah, saya bilang ini ada yang gak benar. Lalu saya doa, yuk. Lalu saya berdoa, segala bentuk kuasa gelap, guna-guna santet saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ibu ini muntah-muntah, jarak jauh. Lalu dia muntah-muntah. Lalu yang kedua apa? Dia bilang, saya kangen sama anak saya. Anak yang lagi video call ini bertiga. Nih saya mau kasih, ternyata kangen ini bukan soal jauh jaraknya, tapi karena apa? Karena perasaan. Kok nggak ada amin sih? Amin. Terpesona ya. Ada kali tuh aku kangen sama kamu gitu. Jadi bukan soal jaraknya atau waktunya, karena kangen itu masalah perasaan. Kalau kangen itu bukan masalah jarak atau waktu, karena perasaan. Ada orang yang sudah 5 tahun nggak ketemu nggak kangen karena perasaan, masalah hati. Tuhan itu lihat hati kita. Katakan amin. Jadi kalau Anda sedang gundah gulana, Anda sedang kecewa, Anda sedang marah, Tuhan lihat hati Anda. Yang berikut, next. Yang keempat, kalau kita tawar hati maka kecillah kekuatan kita. Next ayatnya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan maka kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Tadi mamanya Magdalena, puji Tuhan. Haleluya. Apalagi kan hari-hari ini banyak yang naik ya. Semua naik.
Ada yang punya anak 7 di sini? Udah nggak ada sekarang ya, Ada 3 ya paling banyak sekarang. Hah? Ada 4. Oh, udah 4 ya. Oh, haleluya. Semuanya di sini kan. Kadang-kadang begini, suami belum pulang, anak dikasih makan, ini mau ke kamar mandi, anak mau sekolah. Ayo. Kadang-kadang jadi hati, aduh Tuhan yang Maha. Alkitab melaporkan jikalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Kalau macamnya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kalau kan bisa kepancing marahnya, apalagi kan kalau motor-motor, bisa jengkel betul. Tapi ibu-ibu di sini nggak begitu. Kalau menjaga hati, ayo ngomong pun tepuk pundaknya mataklah kudu jaga hati. Tuhan ini melihat hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lalu Alkitab berikutnya mengatakan, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya udah nggak banyak mikir-mikir hari ini yang ada dalam hati saya. Tuhan berkati saya. Saya mau memberkati orang-orang lain. Cuma itu kerinduan saya. Tanggal 18 kami nanti mau ke Lembang, sewa 2 bus. Pak, aku nggak bisa bayar. Aku yang bayar. Siapa lagi? Aku yang bayar. Ada peluang. Aku yang bayar. Komitmen saya kan begitu. Anda tahu? Mau dengar nggak kesaksian? Tuhan, ini hati saya. Saya ingin menolong orang-orang yang susah ini, Tuhan. Kasih benih kepada saya untuk boleh menabur kepada orang-orang. Dalam 2 minggu terakhir ini, Pak, nomor rekening Bapak nomor berapa? Nomor rekening Bapak nomor berapa? Tadi malam, Pak, nomor rekening Bapak nomor berapa? Ush, ini merinding. Punya hati untuk belas kasihan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tuhan kasih. Ini saja saya bilang, aduh eman nih, jaga gitu, masa sulit nih. Tuhan bilang nggak begitu. Berilah maka kamu akan diberi. Dan apa yang terjadi pada waktu saya bilang, Tuhan ini hati saya, jadi jangan tawar hati pada masa kesesakan. Waktu ada kesesakan, bilang terima kasih. Saya bersyukur dengan masalah ini. Kalau kita menghadapi masalah itu, berarti Tuhan mau membuat mujizat kepada kita. Katakan amin. Kalau makin besar masalahnya, makin besar mujizat. Wah, ini mulai menurun ya. Ada yang bilang, Pak, masalah saya besar, itu berarti tandanya Tuhan membuat mujizat yang gede. Kemarin sewa bus, saya bilang staff saya Stephen namanya, yang waktu itu datang. Pak, berapa disewa? 2. Karena sebagian kalian mau beli pribadi. 1,6 Pak, sewa 2. Berarti 3, berapa? 2. Ada anak layanan saya yang dari UK, dari Inggris. Pak, mau bantu. Kemarin ada yang didoain, dia menjadi direktur. Pak, mau bantu. Udah lunas. Gitu. Jadi kalau ada masalah nih, jangan aduh, kenapa sih Tuhan udah 2 puasa, nah jadi masalah kiwai. Udahlah, nggak ada lagi persekutuan ulah gitu. Ayo ngomong sebenarnya, saya tahu siapa yang Bapak maksud. Orang tua murid aja dikir, doa, 2 puasa aja dikir. Coba belajar ayo. Nih, bapak-bapak itu punya kuasa, tapi ibu-ibu itu punya pengaruh. Jadi kalau ibu-ibu datang sampai, Pak Salom, apa kabar? Tak gitu. Jangan belum apa-apa, masih pakai dasar, belum apa-apa. Mana ampau kemarin ya? Ayo ngomong gitu, jaga hati. Jaga hati. Ayo. Karena kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita, jadi bukan karena besar masalahnya, kekuatan kita menjadi lemah karena tawar hati.
masalah boleh datang. Apa yang kita katakan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Tuhan bilang apa? Biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Coba lihat kanan kirinya, ini manusia semua. Maaf. Ini kan Alkitab bilang bahwa yang pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Ada banyak orang, udahlah, saya udah nggak sanggup, Pak Pendeta, udahlah, saya mau bunuh diri aja. Pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan kita kalau Tuhan sendiri setia dan Dia menolong kita dan tidak pernah mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita yang penting hatinya Dia. Kalau hati kita nggak dijaga, uring-uringan, ada masalah, masalah anak, masalah suami, dan segala, masalah tetangga, ayawanya. Nah, ketika ada masalah nih, mulai terima kasih untuk masalah. Saya percaya Tuhan mampukan saya, dan Tuhan membuat ini mujizat. Misalnya mau saksi, ketika saya ngomong begitu kepada Tuhan, itu enggak berhenti. Pak, nomor ini yang kemarin udah 1 tahun gak ketemu, itu bisa telepon saya, Pak, nomor kelima Bapak nomor berapa? Lalu dia bilang begini, Pak, vitamin yang dulu saya kasih masih diminum. Oh, minum. Anda lihat kan saya masih tambah muda kan? Nah, saya mau kasih tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau Anda itu hatinya lagi gembira, obatnya itu manjur. Terlihat di sini. Iya, glowing. Wah, iya, itu yang saya lihat tadi, yang di belakang dia itu jadi glowing gitu. Iya, kalau suami Anda datang ke rumah, sahanya. Jadi kalau ada masa kesesakan, jangan tawar hati, katakan terima kasih. Bisa nggak? Bisa. Yang berikut, next. Yang kelima, kalau kita menolak hati nurani yang murni, maka iman kita akan menjadi kandas. Nah, saya mau kasih tahu. Misalnya Anda punya masalah dengan suami atau mertua atau siapa atau tetangga, Anda boleh bilang, nggak mau. Pendeta yang bilang, ayo berdamai, nggak mau. Tadi yang salah atau Pak Pendeta, kok saya disuruh? Kenapa? Saya khotbah di Jakarta, Tom. Itu sih ibu gitu. Lebih baik saya nggak usah satu matahari dengan dia, Pak Pendeta. Saya bilang sama dia, ibu itu teh matahari dengan satu ibu. Dia nolak terus, nggak mau berdamai dengan orang itu. Dan Alkitab bilang, kalau kita menolak hati nurani yang murni, maka iman kita kandas. Kenapa orang yang tidak membereskan dengan orang lain malas berdoa? Kadang-kadang nanti meragukan Tuhan ada sehingga Tuhan itu saya udah 2 puasa. Pendeta saya bilang 2 puasa, tapi kenapa belum dijawab? Marah sama Tuhan. Saya kunjungan kemarin ke Sibaru. Pak Pendeta, kalau sampai hari Kamis ini nggak dijawab doa saya, gini tanganmu bergetar. Saya akan pindah keyakinan Pak Pendeta. Kenapa ini? Karena dia menolak hati nurani yang murni. Ayo lihat ayatnya. Ayo kita baca sama-sama. Ayo 2, 3, ya. Dosa ini kuberikan kepadamu sesuai dengan supaya dikuatkan oleh ibadah itu engkau mempergunakan Tuhan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Next ayat satu lagi. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu ada semakin mereka. Kalau Anda tidak menjaga hati Anda, nggak mau berdamai dengan orang lain, lama-lama imannya kandas. Ayo pom sama kita nggak mau, malas. Dan sewa itu ada korban lipakan pakaronya. Karena hati nurani kita itu nolak apa artinya itu, udah suruh berdamai, nggak mau. Akhirnya apa? Kandas iman kita. Ini saya mau berhenti di sini. Saya waktu doa beberapa waktu yang lalu, ada beberapa orang di antara Anda nggak mau berdamai. Tadi malam mimpi saya, kenapa ini pada gontok-gontokan dia? Dia yang salah, saya ini. Nah, mungkin refleksinya bukan begitu. Tapi kalau ada di hati Anda satu orang nih, di hati Anda yang bikin kesal, bikin jengkel, mungkin setahun yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, beresin nih. Kalau nggak, iman Anda akan kandas. Tadinya mantap imannya, tapi kenapa sekarang?
Doanya juga udah gampang. Bapak di bumi, salah, Bapak di surga. Kenapa begitu? Kan udah konotasi iman. Nah, kemarin kunjungan. Berdoa suami istri. Istrinya bilang begini, Pak, kenapa doanya kepada tersendat-sendat, Pak? Ada tahu nggak? Suami konseling sama saya. Konseling sama saya dibilang begini, Pak, doain saya, Pak. Saya ini tergerak dengan seorang wanita. Si bapak ini. Awalnya bilang, Pak. Tapi lama-lama kemudian, oh haleluya. Lalu saya doain dia. Nah, ternyata bapak ini nggak pede. Berdoanya tersendat-sendat. Kan ketahuan nih, kalau hatinya nggak beres, doanya tersendat-sendat pasti ya. Bapak, ayo bereskan hatinya. Mau dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan siapa aja. Kalau Anda tidak menjaga hati nurani murni ini, maka lama-kelamaan hati nurani Anda akan menjadi mau batu, beku. Imannya jadi kandas. Apalagi kalau masa-masa sekarang ini banyak persoalan, banyak pergumulan, langsung beresin. Yang berikut, next. Bagaimana caranya menjaga hati? Nah, ini penting ya. Kelihatan kan dari wajah-wajahnya ya kan? Ya, semuanya menjaga hati kan? Udah siap ya. Bagaimana caranya? Yuk, yang berikut. Minta Tuhan selidiki hati kita. Jadi malam-malam nih, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Nah, jadi malam-malam nih, sebelum tidur nih, Tuhan, dari tadi pagi ada nggak Tuhan yang tidak benar di hati saya? Ampuni Tuhan. Sesama orang tua murid, mungkin kepada guru. Ada nggak kesel ke guru? Malam-malam Tuhan ampuni, Tuhan saya kesel ke. Nih saya kasih tahu. Kalau zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu guru memarahin anak-anak nih, pulang orang tuanya juga mari kamu yang salah, guru yang benar. Tapi kalau sekarang nggak begitu. Kalau guru memarahi anak langsung lapor. Tapi pertanyaannya, kalau anda ganjalan nih, bilang sama Tuhan, Tuhan selidiki saya. Kan kita yang tahu hati nurani kita. Kalau hati nurani kita lagi berarti, ya Tuhan ampuni saya kesel jengkel dengan guru itu, ampuni saya. Besoknya ketemu, halo Miss, nah salami dia, betul nggak? Ya aku nggak ada amin. Nah caranya gitu menjaga hati nurani ya. Yang berikut, next. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku selidikilah batinku dan hatiku malam-malam sebelum tidur. Anda kalau pingin mimpinya itu enak nih, sebelum tidur beresin. Kenapa banyak orang kalau seperti erat-erat ditekan-tekan gitu, ayah Juli? Karena nggak beres hatinya. Coba malam-malam Tuhan beresin hati saya tuh. Kalau begitu, iblis mah paling takut. Ya, yuk yang berikut. Mazmur 13923 kita baca 2-3 ya. Selidikilah aku ya Allah, dan hatiku, ujilah aku dan pikiranku. Jadi ngomong sama Tuhan, kan Tuhan yang tahu. Kalau sehari itu Anda kesel, Anda jengkel mungkin ya, malam-malamnya beresin, Tuhan ini hati saya, Tuhan saya kesel kemarin Tuhan. Nah, begitu aja cara. Ibu nanti yang baju oranye saya mau doain ya. Iya betul ya. Ngapa ini hati saya itu ingin berdoa gitu ya? Boleh ya Bu ya? Jangan nangis dulu nanti ya. Saya suka gitu ya, kalau ya maaf yang sorry, soalnya kadang-kadang lihat begitu ya, nanti bukan hanya ibu, nanti kalau ada yang mau didoain maju ke depan. Tapi jamnya udah lebih, berapa menit lagi nih? Soalnya tadi saya lihat jamnya itu 8.40. Waduh, ini kan harus saya ngomong dulu, soalnya hati nurani ini udah lebih gitu ya. Tapi kalau dia bilang ya oke, ya nggak apa-apa ya, tapi saya percepat ya. Nah, minta Tuhan menuntun kita. Tuhan, besok saya dituntun sama Tuhan. Lihatlah apa jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau Tuhan yang menuntun kita,
kita nggak mungkin kesinggung. Tapi kalau orang lain ngomong, kamu loh salah begini, bisa kecewa. Tapi kalau Tuhan yang tuntun begini, lalu kita bilang, iya Tuhan tuntun saya. Saya selalu ngomong, Tuhan tuntun saya, Tuhan saya harus apa. Nah kalau kita dituntun Tuhan jadi aman. Yang berikut, kalau kita bersalah atau berdosa, segera akui dosa itu, jangan disembunyikan. Kan ada yang tahu kalau Anda berdosa. Kalau misalnya salah, Tuhan saya kesel, saya marah, saya jengkel, segera malam itu juga. Jangan ini udah 2 tahun kenapa belum beres-beres dengan tetangga lagi. Padahal anak Tuhan, gereja haleluya. Ada tetangga, nih saya saksi terus ya, maaf nih, aduh ini soalnya ibu-ibu ini kebutuhannya nih. Dulu waktu saya rumahnya di Sariwates Indah, saya kan bawa mobil itu yang gede, Alphard kecil, Luxio. Itu si bapak yang dia Nah, saya masuk ini kan ditutup dulu pintunya. Kalau sekarang sih udah kecil ya, sedia yang terbaru gitu. Tapi waktu saya masuk di situ, itu si ibu itu, dia udah tahu bahwa mobil saya gede, itu pagarnya dimajuin. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus pagar mundur. Pagar mundur. Sehari 2 hari nggak mundur, tapi beberapa waktu kemudian saya mau pulang, ibunya bapak ini bilang, maaf Pak, tadi malam saya disuruh digerakin supaya pagar saya mundur. Tuh, ya boleh dong. Biar pagarnya itu dimundurin, daripada bersih tegang mending doakan, supaya malam-malam nggak tenang dia. Saya betul lagi sampai sore, tetap agar dia mundur. Wah, saya bilang terima kasih. Anak-anak bilang, karena anak-anak muda beda. Nah, sebab itu ini bager pisan, tenang. Akhirnya dia, nah saya datang, terima kasih ya Pak ya. Nah gitu, menggerakkan orang itu lewat doa. Tapi kalau hati dia udah benar. Kalau Anda coba kalau kesal, kenapa sih Bapak teh? Ayo ngomong di sebelahnya enggak gitu. Ya, orang itu. Ya beberapa. Ya. Mazmur 32 ayat 5. Ayo kita baca 2, 3 ya. Dosaku beritahukan kepadaku dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Nah katamu ganti dengan nama saudara. Yuk 2, 3 ya. Dosa Paul diberitahukan kepada Tuhan dan kesalahan Paul tidaklah aku sembunyikan. Jadi jangan disembunyikan yang namanya salah, yang namanya dosa. Akui. Apa yang disembunyikan? Mangga mentah. Supaya besok cepat matang. Umpamanya ini kalau kesalahan jangan disembunyikan. Anda nggak pernah tenang kalau Anda salah. Kalau kita bilang dosaku kuberitahukan, kesalahanku tidak kusembunyikan. Nah kalau ada salah sama suami jengkel, tadi ya salah enggak, gitu ya. Mari Alkitab bilang jangan disembunyikan kesalahan, ngomong sama Tuhan ya. Kayaknya sedikit lagi aja ya, soalnya masih banyak nanti perpanjang bisa-bisa. Yang keempat, simpan firman Tuhan dalam hati kita. Next. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman janji Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang hendaklah kamu saling mengampuni, simpan di hati. Jangan simpan kepahitan bertahun-tahun, jangan simpan. Coba firman Tuhan. Saya mau nanya sebelah sini regu A. Berapa firman Tuhan yang Anda sudah hafal? Oh ya, aduh ini jawaban juga ya. Berapa ayat firman Tuhan dia sih? Wow. Sama ya. Ada yang simpan satu? Apa itu? Ada berusaha baik. Hah? Usaha berlaku baik. Berusaha berlaku baik. Nah, jadi firman Tuhan
simpan di hati kita supaya kita tidak gitu ya. Terakhir ada 5, saling memperhatikan. Nah, kalau ada ibu-ibu yang lagi galau nih, ketua POM ajak yuk ke rumah Ibu Leni. Jadi kalau kita saling memperhatikan, kan mungkin orang itu lagi galau, lagi ada masalah, kita WA, halo Desti, datang ke rumahnya didoain, saling memperhatikan ya. Jadi saya berharap lewat kebenaran firman Tuhan ini ya, ayo kita baca dalam Ibrani 10 ayat 24, 23 ya. Dan nah, inilah gunanya POM ini, saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Sebenarnya ada masih beberapa poin lagi, tapi di sini aja. Untuk nanti beberapa waktu lagi ya. Sudah cukup. Yuk, mari kita mampir nanti ya. Terima kasih. Ibu, saya minta ibu yang tadi baju orange boleh maju ke depan ya. Saya mau berdoa buat ibu. Kalau ada orang lagi yang mau didoakan, gak usah. Dia peduli. Dia peduli. Tuhan mengasihi, Tuhan peduli. Tuhan, Kau yang mengerti, Kau yang menjamah dia dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan ibu ini hari ini, hamba-Mu berdoa, Engkau yang jawab dia Tuhan. Lepaskan dari segala beban-beban palsu, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup dia, kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir dalam hidup dia di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir, kasih Bapa mengalir dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir di dalam nama Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, lepaskan karunia menikmati bagi ibu ini di dalam nama Yesus. Jangan menoleh ke belakang, kata Tuhan. Anak pandanganmu tertuju kepada Tuhan. Jangan menoleh ke belakang masa-masa yang lalu. Tuhan, Kau yang menjamu, Kau yang melawat dia dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa, mampukan ibu ini dalam nama Yesus menghadapi setiap situasi. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat Engkau tanggung di dalam Tuhan. Jangan dengan kekuatan sendiri, jangan dengan kemampuan sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan, lepaskan dia, bebaskan dia segala beban-beban palsu, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir bagi ibu ini, Tuhan. Kau yang jamah dia, Tuhan. Hari ini Tuhan nyatakan, kasih menyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Mari terima jamah Tuhan, terima rawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Manusia terbatas mengerti Engkau.
hamba-hambamu berdoa ketika dia dikecewakan kau hadir. Tuhan pulihkan hari ini kau yang menjamah, kau yang melawat di dalam nama Yesus. Sebagaimana engkau mengampuni ibu ini, dia boleh mengampuni orang-orang yang memperlakukan dia tidak adil di dalam nama Yesus. Kuasamu mengalir, kemuliaan menyata dalam hidup dia. Urapi dia, lepaskan, bebaskan dia di dalam nama Yesus. Kau menjawab setiap pergumulan dia, menjawab setiap masalah dia di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hari ini Tuhan kau mengerti persoalan dia, hanya hamba-Mu. Ini waktunya Tuhan memulihkan hidup. Ini waktunya Tuhan memulihkan hatimu, memulihkan keluargamu di dalam nama Yesus Tuhan. Jangan berkata, kenapa hidup saya begini, kenapa saya begini. Ini waktunya Tuhan berkata-kata seperti ini. Tuhan katakan, Tuhan mampukan engkau alami pencobaan-pencobaan yang kau alami biasa, kata Tuhan. Dia Allah setia dan dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kau dapat menanggungnya dalam nama Tuhan. Urapi dia di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kedua bagi ibu, jangan simpan sesaat dalam hati. Segala menyimpan sesaat dalam hati. Ini waktu lepaskan pengampunan kita. Terima kasih ya. Terima sekarang zaman Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Mengalir zaman Tuhan, mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan mengalir. Ya. Mengalir sekarang. Yes. 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 Kasih Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang maju ke depan dan yang tidak maju hari ini, Engkau yang jawab mereka dalam nama-Nya. Biarlah hati mereka hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Kalau ada dosa, ampuni basuh dengan darah-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk.